bertemu lagi sama Kak Dea yang hari ini akan memimpin kita dalam pujian. Nah, adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan, tentang janji keselamatan. Apa sih yang akan kita bahas? Nanti Kak Felo akan menceritakannya ya adik-adik. Adik-adik, kakak mau mengajak kita semua untuk bersyukur kepada Tuhan untuk kecukupan yang Tuhan berikan, untuk kasih sayang yang telah Tuhan berikan melalui keluarga kita, orang tua kita, teman-teman kita, dan melalui segala sesuatu yang Tuhan karuniakan di dalam hidup kita. Untuk itu, mari adik-adik kita menyanyikan pujian yang berjudul Syukur Padamu Ya Allah, diambil dari NKB 133. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas bunga mawar harum indah tak terti. Syukur atas awan hitam dan mentari berseri. Syukur atas suka duka yang Kau beri tiap saat, dan firman-Mu lah pelita agar kami tak sesat. Sebelum kita memulai ibadah ini, marilah kita berdoa. Ya Bapa yang ada di dalam surga, kami ingin ibadah secara online Tuhan. Berkati kami supaya ibadah kami lancar Tuhan. Berkati juga teman-teman yang tidak mengikuti ibadah ini Tuhan. Semoga Tuhan senantiasa berkati mereka supaya minggu depan mereka bisa mengikuti ibadah selanjutnya. Dan berkati juga guru sekolah minggu kami yang ingin memimpin ibadah ini. Semoga kami bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik, Allah kita akan menyelamatkan umat-Nya. Kita diberikan Tuhan penghiburan dikala kita sedih, kala kita bingung, Tuhan menolong kita. Mari adik-adik, kita percaya akan janji-janjinya Tuhan. Untuk itu, kakak mau mengajak kita untuk bersama-sama menyanyikan lagu Ku Percaya Janji-Mu. Saat ku hancur hatiku datang padamu.
yang buatku kuat lewati semua. Engkau pertolonganku, tempat harapanku. Tuhan, ku percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan, Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Saat ku hancur hatiku datang padamu, Kau beri kekuatan dan beri penghiburan. Saat tak seorang pun dapat ku andalkan, Kau yang memberi jalan, Kau yang menuntunku. Saat ku tak mengerti dalam hidup ini, namun firman-Mu selalu menerangiku. Engkau yang buatku kuat lewati semua. Engkau pertolonganku, tempat harapanku. Tuhan, ku percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan, Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Sebelum kita mendengarkan cerita tentang kebenaran firman Tuhan, kakak mau mengajak kita untuk bernyanyi bagaikan bejana. Seperti bejana yang siap dibentuk, kita mau firman Tuhan membentuk hati kita agar kita semakin seperti Tuhan Yesus. Yuk adik-adik, mari kita nyanyikan bagaikan bejana. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu. Dan
Teman-teman, mari kita membaca Alkitab dari Zefanya 3 ayat 9-20. Zefanya 3 ayat 9-20. Janji keselamatan. Tetapi sesudah itu aku akan memberikan bibir lain kepada bangsa-bangsa, yakni bibir yang bersih, supaya sekaliannya mereka memanggil nama Tuhan, beribadah kepadanya dengan bahu-membahu. Dari seberang sungai-sungai negeri Ethiopia, orang-orang yang memuja aku, yang terserak-serak akan membawa persembahan kepadaku. Pada hari itu, engkau tidak akan mendapat malu karena segala perbuatan durhaka yang kau lakukan terhadap aku, sebab pada waktu itu aku akan menyingkirkan daripadamu orang-orangmu yang ria congkak, dan engkau tidak akan lagi meninggikan dirimu di gunungku yang kudus. Di antaramu akan kubiarkan hidup satu umat yang rendah hati dan lemah, dan mereka akan mencari perlindungan pada nama Tuhan, yakni sisa Israel itu. Mereka tidak akan melakukan kelaliman atau berbicara bohong. Dalam mulut mereka tidak akan terdapat lidah penipu. Ya, mereka akan menjadi domba yang makan rumput dan berbaring dengan tidak ada yang mengganggunya. Bersorak-sorailah hai putri Sion, bertempik sorailah hai Israel. Bersukacitalah dan beria-rialah dengan segenap hati, hai putri Yerusalem. Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang jatuh atasmu, telah menebas binasa musuhmu, Raja Israel yakni Tuhan ada di antaramu. Engkau tidak akan takut kepada malapetaka lagi. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, janganlah takut, hai Sion, janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pelawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita, ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Seperti pada hari pertemuan raya, aku akan mengangkat malapetaka daripadamu, sehingga oleh karenanya engkau tidak lagi menanggung celah. Sesungguhnya pada waktu itu, aku akan bertindak terhadap segala penindasmu. Tetapi aku akan menyelamatkan yang pincang, mengumpulkan yang terpencar, dan akan membuat mereka yang mendapat malu menjadi kepujian dan kenamaan di seluruh bumi. Pada waktu itu, aku akan membawa kamu pulang, yakni pada waktu aku mengumpulkan kamu. Sebab aku mau membuat kamu menjadi kenamaan dan kepujian di antara segala bangsa di bumi dengan memulihkan keadaanmu di depan mata mereka. Firman Tuhan. Adik-adik, selamat hari Minggu. Tidak terasa kita masuk ke Minggu Advent pertama pada minggu ini. Adik-adik, dalam minggu-minggu di mana kita akan mempersiapkan diri kita untuk menyambut Natal, hari ini kita akan belajar dari Zefanya. Zefanya 3 ayat 9-20. Zefanya 3 ayat 9-20. Tapi sebelum kita sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami anak-anak-Mu kembali datang ke hadapan hadirat-Mu. Kami boleh bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan atas kehidupan kami, sehingga kami boleh sampai pada saat ini yang tidak kurang satu apapun. Bapa, kami rindu untuk membaca dan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau yang mau berbicara melalui firman-Mu, Kau yang boleh menyapa kami, Kau boleh menegur kami, sehingga kami boleh mengingat bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Persiapkan hati kami, persiapkan pikiran kami, untuk kami boleh hanya tertuju, hanya fokus untuk mendengarkan firman-Mu. Bersabdalah Bapa, karena kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Adik-adik, siapa yang ingat atau siapa yang tahu tentang logo ini? Nah, adik-adik, siapa di sini yang ketika kecil atau sampai saat ini punya seorang tokoh idola, tokoh hero yang karena
keheroannya, di mana dia selalu menjadi penyelamat, menjadi tokoh yang menolong atau membasmi kejahatan atau menolong orang-orang yang tidak mampu, sehingga dia menjadi tokoh pahlawan dan menjadi idola adik-adik. Waktu kecil kakak sangat mengidolakan film dengan logo yang tadi kita lihat. Film ini bercerita tentang seorang laki-laki yang dilahirkan di planet Krypton dan diberi nama Kal-El. Kemudian dia dikirim ke dunia untuk menyelamatkan, untuk membasmi kejahatan yang terjadi di dunia. Karena dalam cerita itu biasanya diceritakan bahwa dunia ini begitu kacau balaunya dengan kejahatan, banyak kejahatan. Nah, di dunia ini dia diadopsi oleh sepasang suami istri, Jonathan dan Martha Kent, yang kemudian diberi nama Clark Kent. Dan oleh orang-orang di sekitarnya, oleh banyak orang, kemudian dikenal sebagai Superman, tapi tidak pernah ada orang yang tahu siapa itu Superman. Nah, adik-adik, hari ini kita belajar tentang Sefanya. Kitab Sefanya ini kitab di mana inti dari kitab Sefanya ini adalah bangsa Yehuda itu sedang menantikan hari Tuhan. Nah, bangsa Yehuda ini ketika ini boleh kita ingat ada di dalam masa pembuangan ke Babel. Masa pembuangan yang tidak pendek adik-adik, selama 70 tahun. Kita boleh belajar beberapa minggu lalu bagaimana kehidupan sebagai seorang buangan, sebagai seorang tawanan atau sebagai seorang jajahan. Hidup mereka tidak bebas, hidup mereka tidak nyaman karena apapun diatur oleh bangsa yang menjajah mereka. Bahkan sampai bagaimana mereka beribadah, kepada siapa mereka beribadah itu semua diatur oleh bangsa yang menjajah, dalam hal ini bangsa Babel. Kita boleh melihat bagaimana Daniel, Hananya, Misael menghadapi berbagai persoalan, menghadapi berbagai tantangan ketika mereka mengatakan bahwa mereka tidak mau menyembah patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar, atau mereka tidak mau mengikuti agama-agama kepercayaan orang Babel. Nah, bangsa Israel sedang ada dalam masa pembuangan ini. Jadi kita boleh mengingat bagaimana mereka sangat mengharapkan bahwa Tuhan segera datang. Tuhan segera bertindak menjadi pahlawan bagi mereka untuk menolong mereka keluar, menolong mereka bisa bebas dari pembuangan atau dari penjajahan bangsa Babel. Seperti tadi kita belajar, kalau kakak melihat film Superman, orang ketika terjadi kejahatan, orang-orang banyak yang di mana Superman, di mana Superman, dengan berharap bahwa Superman segera datang dan memberikan pertolongan, menolong orang yang lemah, orang yang teraniaya, orang yang tidak mampu membela dirinya. Nah, seperti itulah kira-kira bangsa Israel saat itu. Mereka sedang sangat berharap Tuhan segera datang, menolong mereka untuk menyelamatkan mereka dan membawa mereka keluar dari Babel sehingga mereka bisa hidup bebas, mereka bisa menentukan bagaimana, dan mereka kembali bisa beribadah kepada Tuhan. Nah, dalam pemikiran bangsa Israel, mereka berharap bahwa Tuhan itu datang menolong mereka. Di dalam kitab ini, Nabi Sefanya justru mengatakan memperingatkan bahwa hari Tuhan datang itu adalah hari penghukuman. Maksudnya apa? Tuhan akan menghukum orang-orang yang hidupnya tidak jujur, orang yang menipu, orang yang memeras, orang yang berlaku tidak adil, orang-orang yang melakukan perdagangan dengan curang, para nabi dan pemuka agama yang mengajarkan hal-hal yang keliru. Nabi Sefanya menyerukan untuk orang-orang ini bertobat supaya mereka selamat dari murka Tuhan. Nabi Sefanya mengatakan orang yang mencari Tuhan akan selamat. Mereka akan menjadi umat yang baru, umat yang hidup bersih, hidup berkenan kepada Tuhan, hidupnya boleh dipimpin dan dituntun oleh Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Nabi Sefanya mengatakan bahwa Tuhan sebenarnya rindu untuk bangsa Israel kembali beribadah kepadanya. Tuhan itu rindu bangsa Israel itu boleh
merasakan damai dan sukacita, boleh merasakan pemeliharaan, boleh merasakan penyertaan Tuhan atas hidup mereka, tidak lagi hidup dalam ketakutan, hidup dalam penjajahan yang dialami saat ini di Babel. Nah, adik-adik, kira-kira kenapa ya bangsa Israel boleh berada dalam masa pembuangan di Babel? Kita boleh mengingat bahwa bangsa Israel ini atau bangsa Yehuda adalah bangsa yang tegar tengkuk. Bangsa yang lebih sering melupakan kebaikan Tuhan, mereka lebih sering bertindak semaunya, mereka lebih sering melukai Tuhan daripada hidup setia dan takut akan Tuhan. Sehingga Tuhan membiarkan mereka untuk ditawan di Babel. Tapi Tuhan kita ini bukan Tuhan yang pemarah, yang pokoknya kalau saya marah, ya sudah saya marah. Tapi Tuhan ini di tengah-tengah kemarahannya, dia masih menyayangi bangsa Yehuda. Dia masih rindu untuk melakukan, untuk menolong bangsa Yehuda, untuk membebaskan mereka dari masa pembuangan di Babel. Nanti pada era Nabi Esra dan Nabi Nehemia, apa yang menjadi nubuatan Nabi Sefanya ini terwujud. Bangsa Israel akhirnya bisa keluar dari Babel dan kembali ke Yerusalem. Nah, adik-adik, yang kita boleh belajar adalah bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang lebih besar daripada Superman. Allah kita itu Allah yang mampu. Sebenarnya Allah mampu membebaskan bangsa Israel seketika itu juga dari pembuangan di Babel. Tapi Tuhan tahu, jika Tuhan segera melakukan itu, bangsa Israel akan menjadi bangsa yang tidak pernah belajar. Bangsa Israel akan menjadi bangsa yang tegar tengkuk, tetap terus dan terus melakukan kesalahan yang sama karena mereka tidak pernah belajar. Dengan panjangnya masa pembuangan, ini membuat mereka belajar bagaimana bergantung seutuhnya, bagaimana berharap sepenuhnya bahwa dan meyakini bahwa hanya Tuhan yang mampu menolong mereka. Tidak ada yang mampu menolong mereka kecuali Tuhan. Hanya Tuhanlah satu-satunya pahlawan, tokoh hero bagi mereka. Nah, adik-adik, kita boleh mengingat bahwa seperti Tuhan mampu menolong bangsa Israel lepas dari penjajahan bangsa Babel, kita juga boleh meyakini Tuhan yang sama, yang mampu menolong kita dalam setiap tantangan, dalam setiap persoalan kita. Terutama ketika saat ini, adik-adik mungkin banyak yang merasa, aduh kak, saat ini semuanya tidak nyaman kak. Sekolah susah, semua harus belajar online. Karena belajar online kita lebih banyak harus aktif, harus belajar sendiri. Banyak tidak ngertinya kak, bermain susah, tidak pernah bisa, sekarang udah nggak bisa pergi jalan-jalan seenaknya, kemana-mana semua terbatas, tidak bisa lagi pergi liburan, kita tidak bisa lagi hidup seperti dahulu. Nah, adik-adik sama seperti bangsa Israel yang menantikan Tuhan datang menolong mereka, tetapi menolong mereka, kita juga belajar untuk berserah kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan untuk datang sebagai pahlawan yang menolong kita dalam setiap tantangan kita. Bagaimana kita bisa belajar sendiri sehingga kita bisa mengerti pelajaran-pelajaran yang harus kita pelajari, bagaimana kita bisa beradaptasi dengan keadaan sekarang, bagaimana kita bisa tetap sehat di tengah lingkungan yang sakit, bagaimana kita bisa tetap bersuka cita di dalam keadaan yang tidak menentu, keadaan yang tidak nyaman ini. Tapi kita boleh tetap, satu hal yang pasti, kita boleh tetap selalu setia kepada Tuhan. Kita harus tetap setia mencari dan taat kepada Tuhan. Sebab itulah yang diharapkan oleh Tuhan. Sebab itu adalah yang dirindukan oleh Tuhan dari diri kita masing-masing sebagai syarat bahwa Tuhan akan menolong kita ketika kita boleh berserah, kita boleh bersandar kepadanya. Seperti janji keselamatan yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel yang sedang dalam masa pembuangan di Babel, tetapi Tuhan mau mereka melakukan pertobatan terlebih dahulu. Mereka boleh hidup baru sebagai orang-orang yang mencari Tuhan, bersandar pada Tuhan, dan boleh hidup dalam kasih dan pemeliharaan Tuhan.
Tuhan mau kita juga hidup dan dalam pemeliharaan Tuhan, kita boleh hidup taat, setia, dan selalu mencari Tuhan dalam setiap gerak langkah kehidupan kita. Selamat menjalani kehidupan ini. Ingatlah, Tuhan yang sama yang menjanjikan keselamatan bagi bangsa Israel, Tuhan yang sama pun yang menjanjikan keselamatan bagi kita. Bahwa Tuhan akan menyertai setiap gerak langkah kaki kita. Tuhan tidak pernah jauh. Tuhan ada dekat kita, selalu menjaga dan menolong kita. Selamat menjalani kehidupan. Adik-adik, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih bahwa Engkau setia. Sebagaimana Engkau menjanjikan keselamatan bagi bangsa Israel, kami percaya dan aminkan bahwa janji keselamatan itu berlaku bagi kami juga saat ini. Secara khusus ketika saat ini kami berada dalam masa yang tidak pasti. Masa di mana segala sesuatu begitu sulit. Kami harus bersekolah dari rumah, kami harus belajar sendiri. Kami tidak bisa dengan leluasa pergi-pergi ya Bapak. Kami tidak bisa dengan leluasa bermain dengan teman-teman kami. Bapak, Engkau yang menolong kami ya Bapak. Engkau menolong agar pandemi ini segera berlalu sehingga kami dapat kembali ke sekolah. Kami dapat kembali beraktivitas dengan teman-teman kami. Kau tetap memberikan kami kesehatan ya Bapa ketika kami boleh hidup di tengah-tengah pandemi ini, sehingga kami boleh tetap sehat melakukan aktivitas kami, melakukan pekerjaan kami. Bapa, kami juga mau berdoa untuk orang tua kami. Terima kasih ya Bapa untuk kasih dan pemeliharaan Tuhan atas hidup mereka sampai dengan saat ini. Memberkati Papa dan Mama dalam kehidupan mereka. Mungkin saat-saat ini pun mereka sedang dalam berbagai persoalan. Kiranya Engkau hadir bagi mereka ya Bapa, menjadi kekuatan, menjadi topangan bagi mereka dalam mereka boleh melewati satu demi satu persoalan yang harus mereka hadapi. Kau berikan orang tua kami kesehatan, sebagaimana Kau juga berikan kesehatan kepada keluarga kami yang lain. Bapa, terima kasih untuk kasih dan pemeliharaan-Mu sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Kami yakin dan percaya itu hanya karena kasih dan pemeliharaan Tuhan. Bapa, kami juga mau berdoa untuk gereja-gereja-Mu. Bila gereja-gereja-Mu punya peranan, gereja-gereja-Mu punya karya untuk orang-orang yang membutuhkan ya Bapa. Gereja-Mu boleh hadir sebagai tempat bernaung bagi orang-orang yang membutuhkan perlindungan ya Bapa. Kau memberkati juga pemimpin bangsa dan negara kami, secara khusus presiden kami ya Bapa. Kau berikan dia kesehatan, Kau berikan dia hikmat yang memampukan dia untuk mengambil kebijakan, mengambil tindakan yang terbaik untuk menolong bangsa ini keluar dari persoalan yang dihadapinya ya Bapa. Kau mau jaga dan melindungi presiden kami dari orang-orang yang bermaksud jahat, dari orang-orang yang ingin menjatuhkan dia ya Bapa. Kau juga memberikan dia kesehatan. Kau juga menyertai seluruh orang yang berada di belakangnya ya Bapa. Biar mereka semua boleh bekerja dalam takut akan Tuhan. Bukan untuk mencari kesenangan pribadi, tapi untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu dan untuk menolong bangsa ini menjadi lebih baik. Bapa, Kau tetap hadir bagi kehidupan kami, kehidupan bangsa kami, dalam setiap hal yang boleh terjadi ya Bapa. Tetaplah menjadi Allah yang selalu tempat kami bersandar, tempat kami menggantungkan keselamatan kami, sebab kami kami percaya ya dan amin bahwa janji keselamatan yang Kau berikan bagi bangsa Israel terus berlaku bagi kehidupan kami saat ini. Inilah kami Bapa, Kau yang memberkati hidup kami untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Bapa, ini doa kami senang putra yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus yang menjadikan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, ingatlah bahwa Tuhan akan menyelamatkan kita seperti seorang pahlawan. Begitu juga begitu kita di dalam badai topan dunia, Tuhan akan memberikan kita pertolongan.
Tuhan akan menyelamatkan kita, sebab Dialah gunung batu, tempat perlindungan yang teguh. Adik-adik, mari kita sama-sama bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 440, Di Badai Topan Dunia. Perlindunganmu, niscaya takutmu lenyap. Tuhanlah perlindunganmu, ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia, ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Nah adik-adik, demikian ibadah kita pada hari ini. Sebelum kita menutup ibadah kita, kakak mau mengajak kita semua untuk bersatu di dalam saat teduh sejenak. Nah adik-adik, demikian ibadah kita pada hari ini. Sampai jumpa di ibadah kita selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Dadah.